Aku ibu rumah tangga. Sejak menikah dengan Li Dalong, hidupku berputar di keluarga ini. Awalnya, aku istri Li Dalong, lalu jadi ibunya Yang. Namaku sendiri, hampir kulupakan. Ibu, iga untuk Kiantian sudah siap? Minum tanpa lauk panas? Sudah belum? Tapi bukankah wanita memang begini? Sebentar lagi. Pelajaran hidup itu, kutulis jadi banyak novel. Itu juga sedikit ruang pribadiku. Makan malam siap. Lama sekali kamu, cuma masak. Sekarang kamu bisa apa? Ibu, lain kali masak lebih awal, bisa? Sudah hampir jam 7. Aku mau diet. Sudah, berhenti. Nanti makanannya dingin. Cuma anakku yang ingat aku. 3 ini. Kalau dingin, tidak anak. Ibu, makan. Kenapa tidak makan? Makan apa? Kuah sisa kalian? Kalian bilang aku lambat masak. Kenapa tidak bantu aku? Pulang cuma main ponsel, lalu tinggal minta dilayani. Aku seharian jaga lapak. Pulang masih buru-buru masak untuk kalian. Makan panas saja aku tak kebagian. Kalian masih meremehkanku. Untuk apa aku begini? Serewet terus, sudah belum? Ibu, aku cuma bicara sedikit. Kenapa harus semarah itu? Aku mengeluh saja tak boleh. Kamu cuma perempuan paruh baya, tanpa pekerjaan tetap. Gunamu cuma di rumah. Keluarga ini bisa hidup tanpamu, tapi kamu tak bisa lepas dari kami. Jadi berhenti mengeluh padaku. Maaf, Anda mencari siapa? Anda penulis Wild Grass. Benar, saya. Saya dari Asosiasi Sastra Longwo, staf asosiasi. Saya datang mengantar surat undangan Anda. Anda diundang 3 hari lagi ke Malam Penghargaan Sastra Internasional. Karya Anda menang. Penghargaan sastra? Ibuku? Zhou Fengjin. Indah sekali. Itu namaku. Hanya namaku. Ibuku cuma ibu rumah tangga. Di luar saja bicara. Dia tidak lancar. Mana mungkin dia menulis novel? Kalian bukan penipu, kan? Ini kartu pegawai saya, bisa disek di internet. Mereka benar-benar petugas. Bu Zhou, acara penghargaan 3 hari lagi, jam 9 pagi. Di Haicheng, kami harap Ibu hadir. Baik, saya pasti datang tepat waktu. Hai Bu, aku dengar menulis novel online. Bisa menghasilkan banyak uang. Ibu bahkan menang penghargaan. Royaltinya besar kan? Mana uangnya? Kamu punya uang? Pas sekali. Aku butuh uang sekarang. Kasih aku. Sekarang. Aku tidak punya royalti. Aku cuma menulis di ponsel, lalu mengunggahnya ke internet. Tidak ada royalti. Tidak ada uang? Otakmu itu rusak, ya? Kalau tidak ada uang, kenapa buang waktu? Nulis sampah begitu. Bikin aku senang sia-sia. Namanya saja besar. Tapi tak ada bayaran? Jadi cuma penghargaan abal-abal. Karyaku bisa menang penghargaan, berarti mereka mengakuiku. Itu lebih penting dari uang. Aku ingin pergi ke Haicheng untuk menghadiri upacara penghargaan. Apa katamu? Coba ulangi. Aku bilang, ini penghargaan pertamaku. Aku tidak mau menyesal. Jangan harap kamu pergi dari sini ke Haicheng. Lebih dari 2000 km. Tiket pesawat, hotel, habis berapa uang itu? Kenapa aku bisa menikahi perempuan tak tahu diri? Kenapa aku bisa menikahi perempuan tak tahu diri sepertimu? Sejak menikah denganmu, selama 30 tahun ini, aku tak pernah belanja lebih dari 200 untuk diriku. Aku cuma ingin sekali ke Haicheng. Itu borosnya di mana? Sudah, jangan banyak alasan. Dengar, kamu sudah masuk keluarga Li. Jadi patuh saja, layani aku. Aku menikahimu, bukan jadi budakmu. Mulai berani, ya? Aku... Halo, Mahjong kurang 1, aku datang. Aku tak ada waktu meladenimu. Buang niat itu sekarang. Yang... Ketua, surat undangan itu sudah diantar ke Bu Zhou Fengjin. Bagus.
Zhou Fengjin ini, gaya tulisnya sederhana, tapi langsung menusuk hati, membuat orang merasa dipahami. Prestasinya kelak, tak akan kalah dariku. Dunia sastra Longguo punya penerus baru. Tapi Anda ketua asosiasi penulis Longguo. Dia cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin dia melampaui ketua? Kalau bukan karena keluarganya menahan dia pasti sudah terkenal di dunia sastra. Tapi, asal dia hadir di upacara penghargaan Senin nanti, dia pasti akan menggemparkan semua orang. Nak, Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jangan mimpi macam-macam. ibu tidak mau uangmu. Ibu bisa cari sendiri. Itu malah tidak boleh. Dulu sudah sepakat. Uang dari lapak makananmu harus dipakai untuk keluarga kecil kami. Uangmu, semuanya milikku. Aku yang cari uang sendiri. Jadi aku tak boleh pakai sendiri? Mana ponselmu? Hei, kamu ngapain? Kupindahkan. San Kian, aku ibu mertuamu. Beraninya tanpa izinku. Kamu pindahkan semua uangku. Kamu? Kenapa istrimu seperti ini? Kamulah yang egois. Hidupmu sudah baik-baik saja. Tapi kamu malah bikin ribut. Dengar ya, kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu tak ditakdirkan jadi penulis besar. Terima saja nasibmu. Hidup macam apa ini? Pembantu saja masih bisa istirahat. Sedangkan aku lebih buruk dari pembantu. Dalong dan yang sama-sama tidak setuju. Apa aku masih bisa pergi? Bu Zhou, Tetap tanpa ketumbar, tanpa pedas. Dibungkus, ya? ya. Tunggu. Yang kamu pegang itu untuk penghargaan sastra internasional di Haicheng. Surat undangannya? Kamu tahu acara itu? Saya editor koran. Mana mungkin tidak tahu. Itu penghargaan sastra tertinggi. Itu surat undangan untuk ibu. Di situ tertulis nama saya. Tapi, saya tidak bisa hadir. Kenapa? Kesempatan ini langka sekali. Karena tiket ke Haicheng terlalu mahal. Aku tak sanggup beli. Tidak mahal kok. Kamu bisa beli tiket diskon. Pakai ini. Ketuk cari. Minggu malam jam 9 masih ada penerbangan ke Haicheng. Cuma 300-an. Semurah itu? Kalau begitu, bisa tolong tuliskan. Cara beli tiketnya untukku. Kalau uangku cukup, aku beli. Boleh? Sudah. Lihat. Bagus sekali. Terima kasih, Nak. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidup. Tidak apa-apa. Oh, benar. Mianya sudah dibungkus. Ini, Pindai untuk bayar. baik. Terima kasih. Syukurlah. Hampir cukup untuk tiket. Tapi, Dalong dan yang pasti tak akan mengizinkanku pergi. Aku harus bilang setelah berangkat. Bertahun-tahun ini, sekali saja aku harus hidup untuk diriku sendiri. Kalian, lepaskan dia! Dalong, cepat bangun. Kalian mau apa? Li Dalong kalah besar berjudi. Dia jaminkan rumahnya padaku. Aku datang mengambil rumah itu. Mustahil. Kalian pasti salah. Lihat baik-baik. Li Dalong meminjam 50.000 yuan dariku. Lewat tenggat, rumah jadi pelunasannya. Tertulis jelas di sini. Hitam di atas putih. Li Dalong, kamu sudah gila? Utang lintah darat? Kamu gadaikan rumah kita? Kita mau tinggal di mana? Di jalan. Aku tak mau tidur di jalan. Yang, kalau rumah ini hilang, aku cerai dari kamu. Rumah itu harusnya untukku. Kamu kalah demi 50.000 yuan? Tidak, tak bisa. Tidak. Aku tak setuju. Tidak, aku tidak kalah. Istriku, Bang Biao bilang, kalau malam ini kita bayar, dia tak ambil rumah.
Cepat, beri aku 50.000 yuan. 50.000 yuan? Enak sekali kamu bicara. Dari mana aku dapat uang? Aku tak punya uang. Kamu mempermainkanku. Bayar utangnya atau serahkan rumah itu. Kalau tidak, ku hancurkan tanganmu. Hah? Hah? Dalong, Bicaralah. Pilih yang mana? Di rumah, dia yang berkuasa. Uang dia yang pegang. Tanya dia. Bukan urusanku. Jangan cari aku. kamu yang bikin masalah, lalu dorong aku ke depan? Kamu masih laki-laki? Justru karena aku laki-laki. Aku tulang punggung. Jadi aku tak boleh celaka. Bang Biao, utang judiku dulu. Dia yang bayar. Tagih dia. Dia punya uang. Dia punya uang. Aku, jangan ke aku. Kamu. Hei, Anakku, ayahmu memang tak bisa diandalkan. Untung ada kamu. Ibu, aku rasa ibu bisa mengurusnya. Aku tak mau merepotkan ibu. Anakku, aku ini ibumu. Kok kamu tega meninggalkanku sendirian di sini? Dia jelas tahu kita. Penagih utang itu kejam. Tapi dia tetap meninggalkan Ibiu sendiri. Kalau begitu, tak ada pilihan. Kami bicara dengan Ibiu saja. Rumah ini tak boleh dijual. Kalau tidak, keluarga ini benar-benar hancur. Setelah mereka memperlakukanmu begitu, kamu masih memikirkan mereka? Li Dalong bisa kuabaikan. Tapi Li yang anakku, aku tak bisa membiarkannya tak punya tempat tinggal. Bayar. Aku tak punya uang. Kamu juga mau mempermainkanku? Bang Biao marah. Cepat, ganjal pintunya. Jangan biarkan mereka masuk. Jangan kira karena kamu perempuan, aku tak berani memotong tanganmu. Sekarang aku tak punya uang. Tapi aku punya lapak. Kalau kualihkan, aku dapat uang. Beri aku seminggu. Tidak, 5 hari saja cukup. Buat apa ku beri kamu waktu? Kalau tak bisa bayar, bagus. Rumahmu ini jauh lebih mahal dari 50.000. Mulai, hancurkan semua barang mereka. Berhenti, jangan. Dalong, Yang, cepat keluar. Kalau ibu gagal selamatkan rumah ini, haya, gimana ini? Hei, Tenang. Rumah ini akan jadi milikmu. Ibumu akan mati-matian jaga rumah ini. Ganjal pintunya. iya. Berhenti, kalian semua berhenti. Kamu ngapain? Taruh! Beri aku 5 hari, atau aku mati di sini. Biar polisi menangkapmu. Ya sudah. Kuberikan 3 hari lagi. 3 hari lagi, aku datang ambil uang. Tak ada uang, rumahku sita. Minggir, ayo. Hei, ibu, kenapa mereka pergi? Rumahnya selamat? Yang pertama kamu tanya, rumah. Di hatimu, rumah lebih penting dari IBU? Ibu, bukan begitu maksudku. Li Dalong meninggalkanku. Aku masih bisa terima. Tapi kamu, kok bisa kamu biarkan IBU sendirian di luar? Apa yang kamu pikirkan? Ibu, aku tadi takut sekali. Otakku jadi buntu. Aku janji lain kali aku pasti di pihakmu. Aku lindungi kamu ya. Lalu rumahnya? Rumahnya aman dulu. Tuh, kan ku bilang, rumah ini pasti bisa dipertahankan. Li Dalong, ini terakhir kalinya aku bereskan masalahmu. Kalau terulang, kita cerai. Sekali lagi, kita cerai. Bang Jang, lihat lapak makanan kecilku ini. Di seberangnya ada permukiman.
Orang yang lewat ramai sekali. Sewa tempatku. Masih sisa setengah tahun. 50.000 itu tidak mahal. Paling tinggi, aku cuma bisa 48.000. Kalau tidak mau, ya sudah. Bang Jang. 48.000, baik, 48.000. Tapi, aku butuh uang tunai. Hitung dulu. Boleh tanya? Lapakmu laris, kan? Kenapa dialihkan? Aku cuma sudah terlalu lama jualan. Aku capek. Mau istirahat dulu. Kerja begini dari subuh sampai malam. Memang capek. Rasanya terikat. Tak bisa kemana-mana. Tapi sekarang kamu bebas. Uang ada. Waktu juga ada. Mau kemanapun bisa. Aku pergi dulu. Pergilah bersenang-senang. Nasibku tak sebaik itu. Masih kurang 2.000. Akhirnya terkumpul juga 50.000. Kamu harus traktir aku makan, kan? Kenapa aku harus traktir? Kenapa tidak? Hari itu aku sudah traktir kamu, kan? Sekarang giliranmu, kan? Sekarang tak ada yang bisa mencurinya, kan? Kian, ibu benar-benar menyembunyikan uang simpanan pribadi? Tentu saja. Kalau ibu tidak pakai uang simpanan pribadi untuk bayar Bang Biao, rumah kita pasti sudah disita. Dia pasti masih punya uang simpanan pribadi. Cari, cepat. Lihat ini. Sudah kuduga, dia punya uang simpanan pribadi. Kita saja hampir tak bisa makan. Dia malah beli tiket ke Haicheng. Cuma untuk bersenang-senang. Dasar perempuan. Sekarang berani, ya, berani menyembunyikan uang simpanan pribadi. Omong kosong apa itu? Uang simpanan pribadi apa? Masih mau menyangkal? Kalau kamu tidak menyembunyikan uang, dari mana uangmu beli tiket Haicheng? Jadi kalian sudah tahu? Biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Dasar perempuan tak tahu diri. Punya uang ke Haicheng, tapi tak mau bayar utang judiku. Gara-gara kamu, aku hampir dihancurkan tangannya oleh Bang Biao. Ibu, kali ini ibu keterlaluan. Rumah keluarga kita sebentar lagi disita. Kamu tak mau kasih kami uang, tapi malah mau ke Haicheng buat bersenang-senang? Kamu benar-benar egois. Kamu benar-benar egois. Aku egois? Selama ini, aku jadi budak kalian. EKU makan, sisa kalian. Bajuku juga. Tambalan di mana-mana. Semua uang dan waktuku kuberikan pada kalian. Lalu kalian bilang aku egois. Itu semua pilihanmu sendiri. Jangan alihkan topik. Jawab, berapa uang simpanan pribadimu? Serahkan semua. Sudah kubilang, AKU tidak menyimpan uang pribadi. Baik. Aku cari sendiri. Kamu mau apa? Sini kamu. Lepaskan aku. Yang, tolong Ibiu. Hei, Yang, ini demi keluarga kita. Ayah, cepat geledah dia. Cuma risai saja. Pasti ada di badannya. Geledah paksa dia. Pegang dia. Aku tarik celananya. Pegang dia. Akan kutelanjangi. Hei, lepaskan! Li Dalong, kamu mau membunuhku? Di depan menantu kita, kamu merobek pakaianku. Sama saja menginjak martabatku. Aku tak akan diam. Bajunya setipis itu. Mana bisa sembunyikan banyak uang? Ibu,
Pokoknya uang ibu akhirnya jadi milikku. Semuanya. Jadi jangan disembunyikan, ya? Ibu memukulku? Aku ini anak ibu. Aku terlalu memanjakanmu sampai membesarkan anak tak tahu terima kasih. Sejak kamu lahir, ayahmu tak pernah berbuat apa-apa. 20 tahun. Selama itu, kalian menguras habis hidupku. Sekarang kamu ikut dia menindasku. Kamu benar-benar menyakitiku. Kamu itu ibuku. Berkorban untukku? Lalu kenapa? Bukankah itu kewajibanmu? Sekarang malah mengeluh? Aku saja belum menyalahkanmu karena mempermalukanku. Hah? Menurutku, pasti gara-gara penghargaan itu. Bikin dia besar kepala. Sekarang merasa dirinya hebat. Uang tak mau setor. Masak pun tak mau. Lalu apa? Mau menginjak kepala kami? Mimpi saja. Kamu pikir menang penghargaan sastra murahan bisa menindasku begitu? Biar ku robek sendiri. Ku robek sekarang juga. Kembalikan, kembalikan. Minggir. Itu satu-satunya benda yang ada namaku. Satu-satunya yang benar-benar milikku. Kenapa kamu merobeknya? Aku bahkan tak jadi ke Haicheng. Kenapa kenangan terakhir itu tak bisa kamu sisakan untukku? Apa aku memang harus memberi kalian segalanya? Kamu pikir aku tak pantas hidup untuk diriku sendiri? Rumah ini dariku. Keluarga ini juga dariku. Kamu cuma pantas diperbudak untukku. Kalau uangnya belum ada, hajar mereka. Satu keluarga itu usir semuanya. Baik. Sekarang aku paham. Lihat apa? Kamu kenapa mengamuk? Kalian semua tak tahu terima kasih. Sebagus apapun aku pada kalian, kalian tak pernah ingat jasaku. Aku benar-benar bodoh. Tapi untungnya belum terlambat. Kalau terus begini, Yahiku akan mengusirmu. Aku tak akan membelamu. Tak perlu mengusirku. Aku pergi sendiri. Masih mau ribut? Tidak ada habisnya. Dengar baik-baik. Kalau mau pergi, pergi sekarang. Jangan kira tanpa kamu, keluarga ini akan hancur. Dengar, kami tidak butuh kamu. Kamulah yang butuh keluarga ini. Sumbangan terbesarmu untuk keluarga ini cuma sedikit kerja rumah. Rumah sekecil ini ngurus kami bertiga. Kapek? Belum selesai juga, kami saja tak mengeluh. Dasar pengecut. Sekarang kamu merasa korban? Pakai kabur dari rumah, buat mengancam kami? Kamu salah hitung. Justru aku senang kalau kamu pergi. Berkurang satu mulut? Kalian bilang aku beban. Sekarang aku paham. Berkorban untuk kalian, sia-sia. Mulai sekarang, aku hidup untuk diriku. Ibu! Jangan halangi dia, biarkan dia pergi. Nanti dia pasti menangis, lalu memohon pada kita. Benar. Dia harus sedikit menderita. Sesulit apapun di luar sana, masih lebih baik dari rumah ini. Lebih baik daripada ditolak kalian, diabaikan, dan disakiti. Halo, ke bandara? Ya. Dia benar-benar pergi? Lalu siapa yang masak dan beres-beres? Aku jelas tidak bisa. Ayah, ibu benar-benar semarah itu? Sampai tak mau pulang? Kalau tidak, dia mau kemana? Siapa juga yang mau dia? Tunggu sehari. Dia pasti pulang, memohon pada kita. Hei, dengar kalian berdua. Jangan cari dia. Kali ini akan kubuat dia sadar. Sebenarnya siapa yang tak bisa hidup tanpa siapa. Lihat, dia sudah pulang.
Rupanya kalian asik sekali ngobrol. Berarti uangnya sudah siap, kan? Aduh, anak ini. Hei, Bang Biao, soal uang itu, bukannya istriku sudah bayar ke kamu? jangan pura-pura bodoh. Istrimu minta tempo 3 hari. Hari ini aku ambil uangku. Mana uangnya? Bukan, tunggu. Saya tidak tahu apa-apa. Istriku tidak pernah bilang soal itu. Mana istrimu? Suruh dia kemari, jelaskan. Dia baru saja kabur dari rumah. Kabur? Lalu siapa yang bayar utangku? Saya Ayah, kenapa bengong? Telepon Aidio sekarang. Suruh dia pulang bayar. baik, Bang Biao. Tunggu sebentar. Aku telepon dia. Halo? Ya, saya Jo Fang Jin. Apa? Ketua Asosiasi Penulis Longguo? Dia ada di Jiangcheng? Saya di bandara. Kafe di sebelah saya. Saya lihat. Baik, saya ke sana sekarang. Bu Zhou, Ketua Feng, saya sudah membaca semua karya Anda. Benar-benar luar biasa. terima kasih. Saya juga sangat suka Wildgrass. Jangan terlalu tegang. Mari duduk dan bicara. Saya kira pertemuan pertama kita baru di gala penghargaan besok malam. Tapi ini mendesak. Saya harus bicara langsung. Banyak perusahaan film dan televisi ingin membeli hak Wildgrass. Mereka tak bisa menghubungi Anda. Jadi mereka menelepon saya. Karena ini menyangkut 10 juta royalti. Jadi, saya ingin tahu pendapat Anda. 10 juta? Soal-soal ini, saya juga belum begitu paham. Apa saran ketua? Kalau Bu Zhou percaya pada saya, biar saya urus negosiasi hak ciptanya. Tentu saya percaya. Terima kasih. Rapat ketua segera dimulai. Saya harus pergi. Baik, Sampai jumpa di gala penghargaan. baik. Kalau begitu, sampai besok. Baik. dia memblokir aku. Aku coba. Aku juga diblokir. Kamu coba. Aku juga diblokir. Dia memblokir kita semua. Pantas saja hari ini, dia tiba-tiba berani melawan. Dia ngotot pergi dari rumah. Dia jelas sengaja kabur, biar lepas dari masalah ini. Akan kubuat dia bayar. Kuk ibu setega itu, dia meninggalkan aku begitu saja. Sudah selesai bicara? Bang Biao, begini, dengar dulu, istriku kabur membawa uangnya. Itu tak ada hubungannya denganku. Begini ya, Dia sudah pergi. Bang Biao, Dia pergi. Apa urusannya denganku? Aku bukan polisi. Aku bukan datang mengurus drama keluargamu. Pilih bayar utangmu atau kemasi barangmu. Lalu keluar. hey, stop! Aku punya uang. Aku punya uang. Ayah punya uang? Kenapa tidak bilang dari tadi? Uangku pun tidak cukup untuk melunasinya. Kalian berdua, cepat. Ada uang simpanan pribadi? Cepat keluarkan. Kalau tidak ada, telepon orang, pinjam uang. Kita harus selamatkan rumah ini. Cepat! 16.000? Hah? 16.000. Setengah saja belum cukup. Bagaimana ini? Aku juga tidak tahu. Kalian pikir ini uang resep buat pengemis? Buang-buang waktuku saja. Tidak mungkin. Apa selama ini aku terlalu baik pada kalian? Aduh, Iya kan?
Ada yang mengetuk. Lihat, Bang Biao, mungkin istriku pulang. Aku cek dulu. Kamu siapa? Ini rumah Bu Zhao Feng Jin? Iya, Saya dari Asosiasi Sastra. Saya antar hadiah 20.000 yuan untuknya. 20.000? Hei, saya suaminya. Berikan saja ke saya. Hei, Bang Biao, ada uang. Lihat, 20.000 yuan. Masih kurang 14.000. Apa? Ayah, cepat cari cara. Masih ada uang lagi? Ada. Tunggu dulu. Bang Biao, lihat, tinggal 500 ini. Jadi, sisanya bisa 3 hari lagi saya bayar. Saya bayar 2 kali lipat. 3 kali lipat. Hah? 5 hari lagi, aku mau 45.000. Jangan, ini sepakat. Maaf sudah merepotkan. Maaf. Bang Biao, hati-hati di jalan. Ayah sudah gila? Kalau tidak, rumah kita hilang. Yang paling penting sekarang, seret ibumu pulang ke sini. Jual lapak makanannya, buat bayar utang. Benar, dia beli tiket ke Haicheng. Ayo, kita tangkap dia di bandara. Ayo ke bandara. Cepat, cepat, kunci pintunya. Ding ding. Semua lancar? Utangnya ke Bang Biao sudah dibayar? Belum. Li Dalong dan Yang pinjam uang lalu bayar sebagian. Sudah aku bilang, jangan pikul semuanya sendiri. Kalau didesak, mereka pasti cari cara. Mereka jelas bisa bayar. Tapi tekanan itu, semua beban ditimpakan padaku. Apa mereka pernah menganggapku keluarga? Jelas tidak. Oh ya, dengar. Li Dalong pergi ke bandara, mencarimu. Kamu hati-hati ya, perlu aku ke sana. Tidak usah, aku segera naik pesawat. Tunggu, penerbangan ke Haicheng ditunda. Ditunda? Lalu kapan bisa berangkat? Tidak tahu. Baiklah. Halo, penerbangan ke Haicheng sudah bisa naik? Hello Bu, sekarang sudah bisa naik dari sini? Perempuan tak tahu diri, mau kemana? Kamu mau apa? Kalian mau apa? Pulang denganku. Lepaskan aku! Bukankah kamu bilang aku beban? Lalu kenapa menyeretku pulang? Jual lapak makananmu, bayar utangku. Jual lapak makanan itu, bayar utangku. Tidak bisa kujual. Kalaupun kujual, uangnya bukan untuk kalian. Ayolah Bu, kita ini keluarga. Kenapa harus hitung-hitungan? Keluarga? Saat kalian mendorongku keluar, aku masih keluarga. Kalian jelas mampu bayar, tapi semua utang kalian timpakan padaku. Waktu itu, aku keluarga kalian, sekarang bilang keluarga, aku tak butuh. Seret dia pulang, dia tetap harus menjualnya. Masih ribut, kupukul kamu. Berhenti, kalian sedang apa? Aku panggil satpam. Di tempat umum begini, sekarang penculik orang. Sudah senekat ini? Siapa yang kamu sebut penculik? Dia istriku. Kuperingatkan kalian, jangan ikut campur. Kamu istrinya? Ya, tapi aku tak mau pulang dengannya. Jangan paksa aku. Pulang denganku. Meski dia istrimu, kamu tetap tak boleh memukulnya. Tak bisa dibicarakan baik-baik? Bukan urusanmu. Ayah. Aduh, IBO. Kalaupun IBO punya utang lintah darat, Apa katamu? Kapan aku? Benar, kalian tidak tahu. Ibu mertuaku itu keterlaluan. Lintah darat datang menagih. Dia pergi begitu saja, tanpa bilang apa-apa. Kalau aku tidak pinjam uang ke keluargaku, rumah kami sudah disita. Aku tidak. Dia bohong. Padahal kelihatannya jujur. Kenapa pinjam ke lintah darat? Bukan aku. Aku tidak pinjam. Baik, aku yang pinjam. Itu aku. Puas, iya kan, Kiang-Kiang?
Sekarang kami sudah mengusir lintah darat itu. Dan kami tak akan mengungkit soal kamu meninggalkan kami, lalu kabur sendiri. Aku cuma ingin kamu pulang denganku. Kita hidup baik-baik lagi. Kalian bilang saja, permintaanku ini berlebihan, tidak? Dia bohong. Semua ucapannya palsu. Bu, menurut saya, Pak itu bukan orang yang tak masuk akal. Coba bicarakan baik-baik. Istriku, kita bicarakan baik-baik. Pulang dulu, baru bicara. Bisakah kamu berhenti ribut? Keluarga membereskan masalahmu. Sampai terlilit utang besar. Kamu masih sempat bersenang-senang? Aku bukan mau bersenang-senang. Aku mau ikut Malam Penghargaan Sastra Internasional di Haicheng. Hei! Semuanya, tolong nilai sendiri. Dia itu perempuan, bukannya di rumah masak dan cuci baju, malah tiap hari berkhayal. Mau jadi penulis besar, sekarang dia mau ikut acara apalah itu, Malam Penghargaan Sastra Internasional. Coba kalian bilang, apa itu pantas? Keterlaluan sekali. Kok bisa dia begitu? Sungguh keterlaluan. Perempuan tidak mau masak? Tunggu. Yang kalian maksud itu, yang besok di Haicheng, upacara sastra internasional? Kamu juga tahu penghargaan palsu itu? Palsu? Itu penghargaan sastra tertinggi. Siapapun yang diundang adalah tokoh besar dunia sastra. Ayolah, kalau penghargaan ini memang sehebat itu, mana mungkin ibu mertuaku yang cuma ibu rumah tangga bisa menang? Panti menang? Ku dengar tahun ini cuma satu penulis Longguo yang masuk nominasi. Jangan-jangan itu Tante. Tidak mungkin. Aku menikah dengannya 20 tahun. Dia bahkan tak pernah kuliah. Menulis artikel, nulis rapi saja dia tak bisa. Check-in ditutup. Dalam 1 menit, Penerbangan ke Haicheng masih bisa naik? waktu naik pesawat sudah lewat. Anda tidak bisa masuk. Baru beberapa detik. Tolong izinkan saya masuk. Tidak bisa. Aturan tetap aturan. Saya mohon beri kelonggaran. Ini benar-benar mendesak. Hei, ayo, lari saja. Sekencang apapun kamu lari, kamu tetap ketinggalan pesawat. Permisi. Penerbangan paling awal, kapan berangkatnya? Paling awal, besok siang. Upacaranya selesai jam 10. Langit pun tak membantumu. Pulang saja, diam di rumah, jadi budakku. Ayo pulang denganku. Pulang denganku. Lepaskan. Kamu berani memukulku? Ada yang pingsan. Tolong, panggil ambulans. Sudah dicek, kenapa Bu Jo tak hadir di penghargaan hari ini? Penerbangannya, bukankah dia seharusnya sudah tiba di Haicheng semalam? Bu Jo sedang menunggu di bandara, lalu dibuat pingsan oleh keluarganya. Kondisinya belum jelas. Kita sudah beli hak cipta Wildgrass. Dia harus tanda tangan pesan penerbangan terdekat. Saya cari dia. Baik. Feng Jin, akhirnya kamu sadar. Aku takut sekali. Ting Ting, aku di mana? Di rumah sakit. Kemarin kamu pingsan di bandara. Li Dalong mengantarmu ke sini, lalu kabur. Telepon pun dia abaikan, jadi rumah sakit meneleponku. Dasar Li Dalong brengsek, dia saja sudah parah. Tapi yang itu anak tak tahu terima kasih. Sia-sia kamu menyayanginya. Aku tidak mau bahas mereka lagi. Sekarang jam berapa? Jam 3 sore. Kamu pingsan hampir 12 jam. Acara penghargaan sastra internasional di Haicheng sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Kalau kali ini terlewat, masih ada lain kali. Kamu baru 50 tahun. Kalaupun sampai 70, masih ada 20 tahun. Kamu pasti bisa menulis karya yang lebih baik dari Wildgrass. Tidak semudah itu. Dokter, bagaimana kondisinya? Kapan kami boleh pulang? Begini kondisinya, kurang baik. Dari hasil pemeriksaan, dia kena kanker lambung. Kanker lambung? Dokter, apa dokter salah lihat? Kami sudah cek berkali-kali,
tidak mungkin salah. Biasanya, untuk penyakit serius begini, kami beritahu keluarga dulu untuk bahas pengobatan. Tapi suami dan anak ibu, begitu dengar ibu kena kanker, langsung kabur. Jadi kami harus beritahu ibu langsung. Mereka mau membiarkanmu mati sendirian. Dua binatang itu. Dokter, hidupku tinggal berapa lama? Begini, belum seperah itu. Saat ini kanker lambung stadium menengah. Kalau segera diobati, peluangnya masih besar untuk sembuh. Benarkah? Hanya saja, biaya pengobatannya mahal. Kalian harus siap mental. Kira-kira berapa? Paling tidak, 300.000. 300.000? Kalau begitu, aku tak berobat. Kamu bisa hidup. Kenapa harus menunggu mati? Aku punya 100.000. Pakai dulu. Sisanya kita cari jalan. Tidak. Kalau aku mati, Dalong takkan mengembalikan uangmu. Aku tak bisa. Ambil. Ting-ting, aku tak bisa. Maaf mengganggu. Ketua Feng, kenapa Anda datang? Saya datang membawa uang. Hak cipta Wildgrass sudah beres. 10 juta. 10 juta? Ketua Feng, Anda tidak bercanda, kan? Kontraknya sudah disusun. Awalnya, setelah upacara penghargaan, saya mau membahas detail kontraknya dengan Anda. Tapi Anda tidak datang. Saya bertanya-tanya, baru tahu Anda sakit. Saya tahu Anda butuh uang cepat. Jadi saya langsung, dan sudah saya finalkan. Coba lihat, ada yang perlu diubah? Tidak perlu. Aku percaya padamu. Terima kasih. Jadi 10 juta langsung masuk? Masih butuh sedikit waktu. Setelah pihak perusahaan film dan televisi meninjau kontraknya, kalau tidak ada masalah, uangnya bisa ditransfer. Tapi karena kamu sedang butuh uang, kontraknya saya antar sendiri. Kalau lancar, uangnya masuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Kamu menghidupkan kata-kata. Kini kata-kata menghidupkanmu kembali. Fokuslah pulih. Tunggu telepon saya. 10 juta. Feng Jin, kamu terselamatkan. Aku urus rawat inapmu. Aku minta dokter. Cepat atur operasi. Tunggu. Sekarang, aku punya urusan lebih penting. Apa yang lebih penting dari operasi? Cerai. Mereka mau menikah. Ayo, kita pergi. $10 juta masuk. Kirim lokasimu. Terima kasih, Ketua Feng. Nanti saya kirim. Cium dia. Baik. Puas sekarang? Ayahlah, ayah. Tante Bai lebih cantik dan baik daripada ibu. Kapan kalian daftar nikah? Dengar, tanpa berobat, ibumu takkan lama. Begitu dia mati, aku akan menikahi Tante Bai masuk keluarga ini. Ya Tuhan, tolonglah. Cepat ambil tua bangka itu. Ambil saja dia. Aku sudah tak sabar menjadikan Tante Bai keluarga kita. Tante Bai, bukankah kamu bilang punya beberapa rumah? Lagi pula, rumahnya kosong, kan? Kenapa tidak beri kami satu? Jadi saat kalian masih pengantin baru, kami tidak mengganggu. Benar, Tante Bai. Ibuku memang tak berguna. Selain bersih-bersih dan masak, dia tidak bisa bantu apa-apa. Uang muka 100.000 ku saja. Dia tidak sanggup bayar. Aku selalu bermimpi. Tante jadi ibuku. Aku tak peduli soal rumah. Tapi kalau aku beri kalian rumah, lalu kalian malah menjualnya untuk mengobati ibumu, bukankah aku rugi besar? Tenang saja. Kami tak akan keluar sepeser pun untuknya. Menurutmu kenapa? Aku belum menceraikannya. Kami ulur sampai dia mati.
supaya dia tak nekat. Minta cerai dan bagi harta kita. Iya kan, Ayah? Kalian masih manusia? Ibu? Kenapa ibu pulang? Lidalong, aku pergi dulu. Hubungi aku lain kali. Jangan. Yan, kenapa kamu pergi? Mulai sekarang, kamu jadi nyonya rumah ini. Kalau ada yang pergi, dia orangnya. Aku belum mati. Kamu sudah cari penggantiku? Lidalong, kamu ini masih manusia? Sudahlah, kamu kena kanker. Cepat atau lambat juga mati. Aku juga harus mikir. Masa tuaku, kan? Masa aku harus menduda? Setidaknya tunggu aku mati dulu. Kamu segitu tak sabarnya? Ibu, coba pahami Ayah. Bertahun-tahun Ibu urus dia. Dia sudah terbiasa. Kalau ibu sudah pergi, baru cari orang, sudah terlambat. Lagi pula, Bu, aku dan Kian sedang rencana punya anak. Anak itu butuh nenek yang membantu, kan? Salahkan saja nasib Ibu, ibu kena kanker. Kamulah yang paling menyakitiku. Kamu tinggalkan Aibio sendirian di rumah sakit, tapi kamu cari muka pada wanita asing itu. Dasar tak tahu terima kasih. Aku menjilat Tante Bai, karena dia memberiku uang. Memberimu uang, sama saja dibuang. Tua bangka, kamu pulang. Mau minta uang kan? Tunggu dulu. Kamu belum menyerah berobat? Aku tak mau uang. Lidalong, aku mau cerai. Serai? Apa tadi dia di luar menguping kita? Dia mau rumah dan harta. Tidak, aku tak setuju. Maksudku, aku memang tak peduli uang. Dalong punya uang atau tidak, aku tak peduli. Tapi aku butuh rumah. Kalau tidak, bukankah aku menafkahi pria simpanan? Sudahlah, Yan. Jangan takut. Mulai sekarang, rumah dan uang ini semua milik kita. Zhou Fengjin, dengar baik-baik. Aku tidak akan menceraikanmu. Akan kutahan sampai kamu mati. Ibu, terima nasib dan mati saja. Kalau ibu terus ribut, aku tak akan beri sepeser pun. Dan kalau ibu terus begini, saat ibu mati nanti, jenazah ibu pun tak kurus. Hebat sekali anak yang kubesarkan. Kamu pakai urusan pemakamanku untuk mengancamku. Takut sekarang? Kalau begitu, aku tak akan lunak lagi. Uangku, sepeser pun tak akan kuberikan padamu. Kamu mengancamku? Aku tahu persis berapa uang yang kamu punya. Uang resemu itu jatuh di tanah pun tak akan kupungut. Sebentar lagi kalian akan menyesal. Mau cerai ya? Baik. Asal kamu setuju keluar tanpa membawa harta. Baik, aku keluar tanpa membawa harta. Tunggu, kamu serius setuju? Tidak. Jangan-jangan kamu mau main trik, ya? Kalian membuatku jijik. Bahkan setelah mati, aku tak mau dikubur di makam keluarga Li. Kamu... Ayah, sudahlah. Ayah terlalu melebihkan dia. Dia bisa main trik apa? Sekarang ini, cepat ceraikan dia. Yang penting, urus surat nikah dengan Tante Bai. Ketua Feng, bisa tolong ke Biro Urusan Sipil. Dan tunggu saya, terima kasih. Sekarang kita juga keluarga. Yan, ayo. Ayah, tunggu kami. Ayah memang beruntung. Bukan cuma buang tua bangka itu, pembawa sial. Ayah juga menikahi Tante Bai, wanita kaya dan cantik. Tante Bai, bukan, ibu. Ibu, mulai sekarang kami bergantung padamu, agar hidup kami enak. Asal kamu buat aku senang, bukan masalah. Ibu jangan bilang begitu. Itu bukan membujuk ibu, itu namanya berbakti. Ibu. Yan,
Bisa menikahimu adalah keberuntunganku. Tidak seperti pembawa sial ini, dasar pembawa sial. Selama ini hidupku sial, semua karena kamu. Kenapa kamu tidak kena kanker lebih awal? Yang paling ku sesali, tidak mencampakkanmu lebih cepat. Kalau begitu, aku sudah kaya sekarang. Li Dalong, sebentar lagi kamu akan menyesal. Sudah menceraikanku. Oh, jangan-jangan kankermu sudah menyebar sampai ke otakmu? Ibu, di saat begini, jangan keras kepala dan menyebalkan. Jangan panggil aku ibu, aku bukan ibumu. Kalau begitu aku tidak mau. Mulai sekarang, kita putus hubungan ibu anak. Baik, mulai sekarang, semua hartaku tak ada urusan denganmu. Kamu miskin dan hampir mati, sampah tak berguna. Aku juga tak sudi ambil barangmu. Saat kamu mati, jangan minta kurus jenazahmu. Maaf, mungkin kalian kecewa. Aku belum akan mati secepat itu. Sekarang aku punya uang, dan jumlahnya banyak sekali. Ini cek 10 juta yuan. Simpan baik-baik. Terima kasih. Maaf merepotkan Anda datang lagi. Dia siapa? Oh, aku paham sekarang. Pantas kamu cepat setuju keluar tanpa membawa harta, lalu cerai dariku. Ternyata kamu punya pria lain. Zhou Fengjin, kamu selingkuh dariku. Aku... Bicara, jangan main tangan. Aduh, sakit. Lepas. Antara Bu Zhou dan saya, tidak ada apa-apa. Hah, tidak ada apa-apa. Kamu memberinya uang 10 juta pula. Li Dalong, kamu pikir semua orang sekotor dirimu 10 juta ini royalti yang aku hasilkan sendiri. Royalti macam apa? Bisa bernilai 10 juta? Memangnya tulisanmu kitab langit? Ibu sekaya ini, kenapa tak bilang dari dulu? Aku bukan ibumu. Ibumu ada di sana. Ibu, tadi aku cuma bercanda dengan ibu. Kenapa dianggap serius? Kau ini anak ibu. Ibu tetap ibuku selamanya. Jadi asal ada uang, siapapun jadi ibumu. Waktu aku tak punya uang, kamu anggap aku beban. Sekarang aku punya uang, kamu merangkak balik. Kita sudah putus, hubungan ibu dan anak. Lebih baik uang ini kubuang ke sungai. Daripada aku berikan padamu, anak tak tahu terima kasih. Ini semua salahmu. Ibuku baru didiagnosis, kamu malah kencan. Kalau tidak, aku tak akan putus hubungan dengan ibu. Aku kan tidak tahu. Tunggu. Kalian benar-benar percaya? Dia punya 10 juta. Bukan begitu, Yan. Maksudmu apa? Cek itu palsu. Pasti palsu. Kasarnya begini, kalau dia benar bisa menulis buku senilai 10 juta, mana mungkin dia bertahan dengan pekundang sepertimu? Hei, memangnya aku kenapa? Itu bukan intinya. Intinya, cek ini palsu. Pantas saja terasa terlalu mulus. Sudah hidup separuh umur, baru cerai langsung kaya? Ternyata cuma penipuan. Tidak, Priyati kelihatan berwibawa. Bukan orang sembarangan. Lagi pula, mobil mewah sebanyaknya itu, mobilnya tak mungkin palsu kan? Tinggal sewa saja. 1.000 yuan sehari beres. Kalau sewanya banyak, mereka bahkan kasih bonus. Jasa akting. Itu aktornya mungkin gratis. Yan memang banyak tahu. Tapi dia mau apa? Biar kita menyesal. Sudah memutus hubungan. Bukan cuma itu, dia mau pakai cek itu untuk memancing kalian, supaya kalian bayar pengobatannya. Mimpi saja dia. Bayar biaya berobatnya? Mimpi saja. Berani sekali kamu mempermainkan kami? Bu Zhou,
Terserah kalian mau pikir apa. Sekarang tak bisa berkilah lagi kan? Pamer sebesar itu pasti menguras semua uangmu kan? Tidur saja di jalan. Ayo pergi. Lanjutkan sandiwaramu sendiri. Hei, Yan. Bu Jo, kenapa tadi ibu melarang saya mengatakan yang sebenarnya? Biarkan mereka salah paham. Biar mereka tak menggangguku lagi. Benar juga. Wajah ibu pucat. Saya antar ke rumah sakit. Tidak perlu. Duduk sebentar saja. Ahli luar negeri yang saya cari baru tiba lusa. 2 hari ini rawat inap dulu. Pulihkan badanmu. Operasinya pasti berhasil. Meski sudah sering kukatakan, aku tetap mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah membantuku mengurus penjualan hak cipta. Juga sudah mencarikan ahli untukku. Kalau tidak, aku bahkan tak tahu harus menunggu mati di mana. Saya membantu karena Anda layak. Hiduplah baik-baik. Berikan semua orang karya yang lebih baik. Li Dalong bajingan itu biar disambar petir. Ting. Feng Jin, aku baru tahu. Li Dalong itu begitu tahu kamu sakit, dia langsung menyuruh orang atur kencan buta. Kamu baru saja cerai darinya. Dia langsung menikahi wanita itu. Dan Liang si tak tahu diri itu malah memanggil wanita itu ibu. Kalau aku tahu begini, sudah kucabik. Muka tak tahu malu mereka. Ketua Feng. Kenapa Ketua Feng juga di sini? Ketua Feng, Anda juga datang. Ini kartu nama saya. Hubungi saya kalau ada apa-apa. Baik. Ketua Feng baik sekali padamu. Dia mengatur rumah sakit untukmu, juga mencarikan spesialis. Jangan-jangan dia mengejarmu? Ngawur, ayo. Seru, ya? Sini, makan juga sedikit. Hai Biu, kapan masak? Janjan sudah lapar. Aku tidak salah dengar, kan? Aku menikah ke sini untuk hidup enak, bukan untuk jadi pembantu kalian. Minta aku masak, tidak mungkin. Mulai sekarang masak dan bersih-bersih. Kalian bertiga bergiliran. Dulu semua itu Aibio yang kerjakan. Kenapa kamu tidak mau? Karena ini. Masih mau aku masak? Tidak perlu. Duduk saja, tinggal makan. Nah, begitu dong. Oh, ya. Kalau aku makan, harus 4 lauk dan sup. Tidak masalah. Chen, cepat masak untuk ibu. Jangan biarkan ibu kelaparan. Kenapa harus aku? Masa kamu suruh aku dan ayah? 2 laki-laki dewasa disuruh masak, begitu? Semua ini demi rumah itu, paham? Hei, jangan diam saja. Bersihkan kamar itu. Baju yang kubawa itu, suci semuanya. Tapi aku tidak bisa. Kalau tidak bisa belajar, aku bukan ibumu. Aku tak akan memanjakanmu. Kalau mau milikku, kamu harus nurut padaku. Aku belajar. Makanannya kapan siap? Qianzhen, sudah jadi? Masak saja lama sekali, lain kali lebih cepat. Aku ambil daging. Hei, itu punyaku. Tunggu, Yan. Sisakan 1 untukku. Ibu, lauk enaknya ibu habiskan semua. Kami makan apa?
Masih ada kuah sayur kan? Kuah sayur campur nasi itu paling enak. Kalau ibu ada di sini, pasti dagingnya buat aku. Mending aku kerja saja. Sudah, jangan banyak bicara. Ibumu memang baik, tapi miskinnya percuma. Sini, rendam pakai kuah. Nih, ambil. Dalong. Perempuan menikah itu demi makan dan pakaian. Sekarang makan sudah selesai. Sekarang ajak aku belanja baju, dong. Ayo, ajak aku belanja baju. Hah? Bukan. Oh ya, yang kian-kian. Kalian kan anak muda, masa tidak mau ikut menghormati? Bukan ini. Yan, lihat. Bajumu sudah banyak yang cantik. Tidak perlu beli. Yang baru lagi, kan? Aku tidak peduli. Aku mau baju baru. Kalau tak ada baju baru, aku cerai darimu. Baik. Kita beli. Ibuku saja belum pernah kubelikan baju. Kenapa harus beli untukmu? Ibu, jangan dengarkan dia. Beli saja, beli. Kamu muda dan cantik, tentu harus beli. Betul. Anda, takut aku minta gratisan? Ini baru kubeli, tas desainer. Lebih dari 10.000. Ayo, pakai saja. Tas desainer? Terima kasih, Ibiu. Ayo, kita beli baju. Feng Jin, kamu benar datang. Belanja di mall semewah ini. Dulu kamu terlalu pelit. Buat beli baju kaki 5. Dulu aku memang bodoh, baik pada orang yang tak peduli. Mulai sekarang, aku pilih diriku. Wah, cerai bikin kamu sadar juga. Bagaimana? Yang bagus. Berapa harga gaun ini? Setelah diskon, gaun ini 38.888 yuan. Bungkus saja. Baik. Silakan, Mbak, gaun di tanganmu itu saya ambil. Bungkus untuk saya. Zhou Fengjin, kenapa kamu juga di sini? Li Dalong, matamu itu, kalau tak dipakai, sumbangkan saja. Feng Jin datang ke toko baju, tentu untuk beli baju. Hei, mantan istri, baju di sini puluhan juta. Kalau tak mampu, jangan sentuh. Kalau sampai rusak, kamu tak sanggup ganti. Ibu, bukan. Tante Zhou, kamu cerai dari ayahku, keluar tanpa membawa harta. Sekarang mau beli baju? Membuang waktu pramuniaga? Kamu panggil dia apa? Hei Tante, aku dan Zhou Fengjin sudah putus hubungan ibu anak. Kalau dia pinjam uang, jangan tagih aku. Ibu kandungmu pun kamu buang? Dasar tak tahu terima kasih. Sudah, Ting Ting, jangan ribut. Nanti satpam datang. Bak pegawai, sejak kapan standar toko kalian jadi serendah ini? Sekarang orang sembarangan bisa masuk begitu saja? Usir 2 orang itu keluar. Kami juga pelanggan. Kenapa kami diusir? Yang punya uang belanja baru disebut pelanggan. Dalong, aku mau gaun itu. Belikan untukku, ya? Iya. Kalau sayang suka, pasti ku beli. Mbak, bungkuskan. Siapa bilang kami mau mengalah? Gesek kartunya. Dengar, Zhou Fengjin, otakmu rusak, ya? Mau gesek kartu, isinya ada 1.000 saja. Berani rebut barang sayangku? Tante Zhou, dengan kondisi tante sekarang, bisa mati kapan saja. Uang di kartu itu, simpan saja buat kain kafan. Benar, Tante Zhou. Sekarang Tante sudah tak punya anak. Soal ke depan, siapkan dari awal. Jangan hidup kompang-kamping. Mati pun tetap kompang-kemping. Kesal banget. Mending pelihara anjing. Tamparanku tadi kurang keras. Jangan ladani mereka. Sebentar lagi mereka menyesal. Li Dalong, kamu murah hati sekali padanya. Jelas dong. Yan kami itu, ya masih muda, cantik, dan kaya. Jadi, aku juga harus tunjukkan ketulusan. Cemburu? Jadi, berapa? Pak, setelah diskon, 38.888 yuan.
Berapa tadi? 38.888 yun. Pak, masih jadi? Mana mau aku? Kalian merampok. Baju apa semahal itu? Tak punya uang, sok kaya, jadi beli atau tidak? Kalau tidak beli, minggir. Kami mau bayar. Hei, Dalong. Kalau kamu tidak beli, aku malu total. Tapi aku benar-benar tidak sanggup. Tapi sayang, tenang. Kalau aku tak mampu, mereka juga tak mampu. Jadi imbang. Pembayaran masuk 38.888 yuan. Pembayaran diterima 38.888 yuan. Dari mana Zhao Fengjin punya uang sebanyak itu? Bukan urusanmu. Pakaian Anda sudah dibungkus. Terima kasih. Kalian memang harus buka mata. Jangan sampai orang tak jelas. Masuk begitu saja. Lihat-lihat lama, tapi tak beli. Itu buang waktu kalian, kan? Kami pergi. Apa yang kamu tertawakan? Siapa bilang kita tak mampu, Dalong? Aduh. Liang. Kian. Kamu, kalian semua tak berguna. Yan, Rasain. Ayo, kita kembali ke rumah sakit. Tidak apa, aku pergi sendiri. Ini untukmu. Hadiah karena menemani aku hari ini. Makasih, sayang. Nih, kalau begitu aku pergi dulu. Oke? Hei, Yan. Kamu mau pergi kemana? Seumur hidupku, aku belum pernah semalu ini. Gaun 30.000 yuan. Kamu saja tak mampu beli. Buat apa aku tetap bersamamu? Aku tak mau lagi. Tidak, demi kamu. Ibu kandungku kulepas. Kamu tak boleh pergi begitu saja. Sudah kubilang, kalau mau barangku, tunjukkan ketulusan kalian. Tasku saja kuberikan ke Kian Kin, tanpa ragu sedikit pun. Mana ketulusan kalian? Mau imbalan tanpa berkorban? Mimpi saja. Kembalikan tasku. Tante Bai, kami sungguh tulus. Tapi kami benar-benar tak punya uang. Aku tidak kekurangan uang. Yang aku mau bukan uang kalian, tapi sikap kalian. Yan, lihat yang kubawa. Cuma segini. Ambil semua. Dasar miskin, untung targetku. Rumah yang akan digusur ini. Aku tahu kamu tak punya uang. Begini, aku punya cara untuk buktikan niat kalian. Balik nama rumah ini jadi atas namaku. Kamu mengincar rumah kami? Siapa juga mau rumah bobrok kalian. Tapi selain rumah ini, apa lagi yang bisa buktikan ketulusan kalian? Kita ini keluarga. Rumah ini atas nama siapa? Sama saja kan? Jelas beda. Kalau atas namamu, bagaimana kalau diam-diam? Kamu jual rumahnya? Pantas kalian miskin, penakut sekali kalian. Sudahlah, aku memang suka Dalong. Ini unit Riverview number 1 untuk kalian. Riverview No. 1 itu jauh lebih mahal. Dari rumah kita, ambil, cepat. Sudah aku bilang, aku tak peduli uang. Iya. Unit Riverview number 1 itu. Aku sewa, begitu rumah ini jatuh ke tanganku. Langsung kujual cepat, lalu kabur. Yan, kamu memang royal sekali. Tapi sekarang ada masalah kecil. Aku punya utang lintah darat 40.000. Kalau tidak kubayar, Bang Biao tidak akan membiarkanku balik nama. Apa? Kamu berutang ke lintah darat, lalu gadaikan rumah itu. Kalau begitu, bantu aku. Lunasi 40.000 itu. Lalu rumah ini, kupindah atas namamu. Dalong? Ada apa di rumahmu? Menantumu menjual. Lapak makanan itu? Lapak makanan dijual? Lapak makanan dijual. Kapan itu? Baru 2 hari lalu. Kalian tidak tahu? Anggap aku tak bilang. Lapak itu punya Zhao Fengjin. Dia urus sendiri. Kami benar-benar tidak tahu. Pantas dia sanggup beli gaun 40.000 yuan. Jadi begitu, dia menjual lapak makanan itu. Dalong. Bukannya aku tak mau bantu.
Aku cuma merasa uang ini harus kamu minta dari mantan istrimu. Yang dia pakai itu uang kalian. Harta bersama. Benar. Tak kusangka perempuan itu main licik di belakangku. Uang itu harus kita ambil kembali. Kalian tahu Zhou Fengjin kemana? Aku dengar dia bilang dia kembali ke rumah sakit. Dia pasti di sana. Kalau begitu kita cari satu persatu. Berpencar cari dia. Cepat, cepat. Besok operasi kan? Kenapa keluar? Ketua Feng. Saya masih agak gugup. Jadi keluar jalan sebentar. Tidak apa-apa. Jangan gugup. Besok saya temani. Operasinya pasti lancar. Terima kasih. Hei, itu buku berikutnya. Ceritanya tentang apa? Aku penasaran. Ceritakan padaku. Kamu mau dengar apa? Yang kupikirkan adalah menurutmu bagaimana, Ketua? Ketua Feng. Pernah ada yang bilang, Anda cantik saat percaya diri? Sudah larut. Besok Anda operasi. Saya antar pulang dulu. Istirahatlah. Baik. Zhou Fengjin. Ku cari seharian, akhirnya ketemu. Kalian mau apa ke sini? Minta uang. Pantas kamu berani. Pergi ke mall. Hamburkan puluhan ribu buat baju. Ternyata kamu jual lapak makanan. Diam-diam. Kembalikan uangnya. Satu lagi. Baju yang dibeli kemarin harus dikembalikan. Baju 40.000 yuan. Kamu pakai? Tak takut disambar petir. Ya, lapak makanan itu kujual. Tapi uangnya, aku tak akan bagi, sepeser pun. Mbak mantan, kamu salah soal itu. Lapak makanan itu, harta bersama. Kalau kamu jual, Dalong dapat setengah. Benar, bayar. Rumah yang kalian tempati, juga harta bersama. Menurut logika kalian, aku dapat separuh rumah, kan? Omong kosong, kita sudah cerai. Mau uang? Telat. Jadi kamu tahu kita sudah cerai. Uang jual lapak makanan itu, uang itu tak akan kalian dapat. Zhou Fengjin, operasi Anda segera dimulai. Ikut saya untuk persiapan. Kamu mau operasi? Jangan bilang kamu. Sudah habiskan semua uangnya. Kamu harus operasi? Biayanya berapa? Untuk sekarang 200.000. 200.000? Kamu gila? Nyawamu tak seharga itu. Aku yang tentukan nilaiku. Uang itu hasil kerjaku. EKU akan menyelamatkan diriku. Apa urusannya dengan kalian? Uangmu? Bukan. Lapak makananmu itu paling cuma laku 50 ribu. Dan sebagian besar habis buat beli baju. Bayar operasi 200 ribu, jangan-jangan kamu pinjam ke Lintah Darat? Lintah Darat? Kalau dia mati di meja operasi, lalu apa kita yang disuruh bayar? Utang Lintah Darat 200 ribu, kalau tak bisa bayar? Kalau tak bayar, kita bisa dicincang untuk lunasi utang. Kalau kamu mau mati, jangan seret kami. Takut sekarang? Kalau begitu, cepat pergi. Ayah, ayo pergi, cepat. Kalau Lintah Darat datang, kita tak bisa kabur. Pergi kemana? Meski aku tak paham hukum, aku tahu satu hal. Utang setelah cerai, itu utang pribadi. Kalau Lintah Darat menagih kami, aku lapor polisi. Dengar, Zhou Fengjin, awalnya kupikir datang ke sini. Cuma bisa dapat puluhan ribu. Tak disangka, kamu malah memberiku kejutan besar.
Mau mati pun, kamu masih bisa. Berguna sekali. Apa maksudmu? Perawat. Operasinya kami batalkan. Suruh rumah sakit kembalikan. 200.000 itu ke kami. Tidak boleh dibatalkan. Tanpa operasi, aku bisa mati. Ya mati saja. Kalau kamu mati, utang lintah darat tak perlu dibayar. Kita dapat 200.000 gratis. Namanya apa? Sama-sama untung. Ayah, otak ayah cepat juga. 200.000 gratis. Operasinya masih lanjut. Kamu tuli, bukankah tadi? Kusuruh batal? Jangan dengarkan dia. Kami sudah bercerai. Secara hukum, dia tak punya tanggung jawab apapun. Dia tak berhak mencampuri operasiku. Karena kalian tak berhubungan dengan pasien, tolong jangan ganggu jadwal operasinya. Lalu bagaimana? Uang di depan mata hilang. Dia sudah cerai dari ayahku. Tapi aku anak kandungnya. Hubungan darah tak bisa putus. Saya minta operasinya dibatalkan sekarang dan uangnya dikembalikan. Bagaimana bisa aku melahirkan? Anak si Gois kamu? Demi uang, kamu memutus hubungan denganku. Sekarang kamu pakai ikatan darah untuk memaksaku mati. Kata orang, anak itu utang. Kalau tak mampu bayar, bayar dengan nyawamu. Operasi segera dimulai. Orang kalian, kenapa belum membawanya? Seharusnya dia sudah tiba. Saya hubungi rekan kami. Gawat. Keluarga Bujau menerobos masuk. Mau batalkan operasinya. Tenangkan Dr. Kevin. Suruh dia tunggu. Panggil semua orang sekarang. Ke Bangsal. Cepat. Ruang operasi sudah mendesak. Kita harus segera ke sana. Ibu, aku takkan tanda tangan surat persetujuan operasi. Kalau kalian berani mengoperasinya, aku akan menuntut rumah sakit ini dan minta ganti rugi. Makanya, ibu suruh kamu lebih banyak membaca. Aku ini, orang dewasa yang sadar penuh. Aku bisa menandatangani sendiri surat persetujuan operasi. Sekalipun kamu menggugat, hukum tak akan membelamu. Aku tak percaya. Mustahil. Di drama pendek memang begitu. Kurangi nonton video pendek. Itu semua palsu. Kalau kalian terus buat onar, saya panggil satpam. Feng Jin. Operasi kanker itu, peluangnya kecil sekali. Jelas cuma buang uang. Lebih baik uangnya berikan ke Yang. Anak-anak masih bisa berterima kasih. Operasinya ditangani spesialis asing. Tingkat keberhasilannya sampai 90%. Berarti masih ada 10% kemungkinan gagal kan? Kamu mengingatkanku. Tante Jo, tuh kamu mau mati, manfaatkan saja. Buat pinjaman online. Seperti Jieba, Huaba, kredit Jingxi. Pindai saja. Kamu ngapain? Kamu menamparku? Memang kamu yang lebih hina dari binatang. Biaya berobatku saja, kamu tak mau bayar. Sekarang kamu suruh aku ambil pinjaman online, kamu mau memerasku habis-habisan. So, kamu juga sebentar lagi mati. Kamu paham tidak? Harusnya kamu kasih kami nilai terakhirmu. Fang Jin, begitu mati, habis sudah. Pakai reputasimu semasa hidup, buat jadi uang, untung kan? Lagi pula, yang itu anak tunggalmu. Uangnya, lahir tak bawa uang, mati pun tak dibawa. Kalau bukan ke dia, ke siapa? Yang kita itu, hatinya memang besar. Ibu tiri saja, lebih baik ke anakku daripada ibu kandungnya. Dia berhati besar, baik. Kalau begitu, suruh dia ambil pinjaman online untuk Yang. Aku cuma memikirkan diriku sendiri. Aku peringatkan kamu. Jangan paksa aku main kasar. Aku ini anak laki-lakimu satu-satunya. Kalau kamu memaksaku, aku akan bikin ribut di sini. Kamu tak boleh operasi. Aku ulus sampai kamu mati. Begitu kamu mati, 200.000 itu tetap milik kami. Kalian tak tahu malu. Ini pembunuhan. Apa urusanmu? Akan kulaporkan kamu. Aku sudah tahu kalian akan begini. Untung aku sudah siap. Halo, pengacara Jang, silakan masuk. Kamu mau main apa lagi? Aku tanya kamu. Kamu mau main trik apa lagi? Aku bicara sama kamu. Bujau. Surat wasiat Anda sudah siap. Silakan diperiksa. Kamu siapa? Saya pengacara Bujau. Zhou Fangjin, uangmu kebanyakannya? Siapa yang menyuruhmu sewa pengacara? Aku anak laki-laki satu-satunya. Kalau bukan untukku, uangmu mau untuk siapa? Setiap sen yang kamu pakai, itu uang kami. Hei pengacara, dengar, ini urusan keluarga kami. Pergi, jangan ikut campur. Dengar, cepat pergi. Itu penganiayaan.
saya bisa membuatmu di penjara. Kamu mau menakuti siapa? Tua bangka. Anakmu diancam. Bicaralah. Kamu panggil pengacara. Kamu mau apa? Tidak ada masalah, ikuti ini saja. Operasi hari ini sangat berisiko. Aku mungkin tak selamat dari operasi ini. Tapi aku tak mau harta warisanku jatuh ke kalian. Seperak pun tidak, karena perbuatan kalian sudah menghancurkan hatiku. Jadi sekarang aku buat surat wasiat. Setelah aku mati, semua hartaku akan kusumbangkan. Setelah aku mati, semua warisanku harus disumbangkan. Untuk apa seheboh ini? Pakai pengacara? Pakai surat wasiat? Mau donorkan jasad juga? Pengacara hebat. Dengar, jangan buang waktu untuk dia. Uangnya habis untuk operasi. Dia tak punya apa-apa, tak bisa bayar jasamu. Sebentar lagi, kalian akan menyesal. Pengacara Jang, kartu ini berisi 10 juta. Kalau saya mati, sumbangkan semuanya. Mau menipu siapa? Kartu itu kosong. Mustahil, mana mungkin ada 10 juta. Pengacara hebat, Anda ini. Jangan sampai tertipu dia. Kalau kartu itu ada 10 juta, aku makan omonganku sendiri. Bu Jo, sesuai prosedur, kami harus cek dananya. Nanti saat ketahuan, kartunya kosong. Lihat kamu mau alasan apa. Saldo kartu 10 juta. Ini benar ada 10 juta. Itu jumlah uang yang besar. Cukup untuk kita seumur hidup. Tanda tangan di sini, kan? Ibu tak boleh tanda tangan. Jangan kasih orang luar. Aku lebih tak mau kalian yang dapat. Jangan. Surat wasiat ini kini sah secara hukum. Kecuali diubah lagi jika Zhou Fengjin meninggal, seluruh asetnya akan jatuh ke negara. Zhou Fengjin, kamu sudah gila? 10 juta kamu sumbangkan begitu saja? Ibu, ini salahku. Aku sudah gelap mata. Aku tak seharusnya mendorong Yang memutus hubungan dengan IBU. Aku benar-benar salah. Tolong ambil kembali surat wasiat itu. Ibu, aku juga tahu aku salah. Aku ini darah daging ibu sendiri. Tulang boleh patah, tapi urat tetap menyatu. Aku bersumpah, aku akan berbakti selamanya. Kasihanilah aku. Ambil lagi surat wasiat itu. Ya, Bu. Justru karena kamu anakku, aku paling sayang padamu. Aku memberimu kesempatan berkali-kali. Tapi kamu terus menyakitiku. Ibu juga manusia. Hati IBU juga bisa terluka. Juga bisa sakit. Mulai hari ini, hubungan ibu dan anak kita putus. Urus hidupmu sendiri. Jadi IBU sudah nekat. Tak mau beri aku uang? Ya. Kami sudah minta maaf. Ibu mau apa lagi? Sudah minta maaf, lalu aku wajib memaafkan? Kamu bilang aku lebih hina dari binatang, durhaka padamu. Tapi apa kamu pernah baik padaku? Saat aku butuh uang, kamu tak punya. Sekarang kamu kaya, tapi tak memberiku sepeser pun. Di dunia ini, ada ibu sekejam kamu? Dia sakit, pikirannya kacau. Kita lebih banyak ribat surat wasiat itu, robek itu. Ribat surat wasiatnya, robek! Kuperingatkan, jangan coba-coba. Merampas itu ilegal. Berhenti. Kalian siapa? Aduh, sakit sekali. Bagaimana keadaanmu? Kamu terluka? Aku baik-baik saja. Ketua Feng, kenapa kalian ke sini? Kudengar keluarga tak tahu terima kasih ini, mau mengganggumu. Jadi saya buru-buru datang, untung saya datang. Bagus sekali. Jadi kalian berdua sudah lama selingkuh. Pantas belakangan ini, kamu berubah sekali. Anakmu saja kamu abaikan. Ternyata lelaki simpanan ini sudah membuatmu terpedaya. Kamu mau kasih dia semua uangmu juga? Ketua Feng memimpin Asosiasi Penulis Longguo. Royalti tahunannya saja ratusan juta. Dia tidak mengincar uang Feng Jin. Dia ketua Asosiasi Penulis Longguo? Zhou Fengjin. Jadi semua katamu benar. Buku-bukumu itu benar menghasilkan 10 juta. Feng Jin kita luar biasa. Cuma kamu yang tak menghargainya. Kamu malah menghambatnya untuk bersinar sebagai penulis. Untung kalian sudah bercerai. Aku benar-benar bodoh. Sedikit lagi, aku bisa jadi suami penulis bernilai 10 juta yuan.
Mereka harus diapakan? Usir mereka. Aku tak mau buang waktuku yang berharga. Zhou Fengjin, kamu kejam sekali. Kamu mengusirku? Aku ini anak tunggalmu. Aku tak percaya. Saat kamu tua sebatang kara, hampir mati. Kamu pasti memohon padaku. Ibu tiriku juga kaya. Dia juga murah hati. Baru pertama bertemu, dia memberiku tas desainer. Tidak seperti kamu, miskin dan pelit. Pantas semua orang meninggalkanmu. Usir mereka. Si Zhou! Jangan sombong, ibu tiriku juga kaya. Tanpa kamu, aku tetap bisa hidup baik. Apa hebatnya Li Dalong? Bayan muda, cantik, kaya, kenapa dia memilihnya? Jangan-jangan dia buta karena cinta? Apa kita perlu mengingatkannya? Supaya dia tak ditipu Li Dalong sampai bangkrut. Kenapa kamu menatapku? Maksudku, selain Bayan, masih ada Yan-Yan lain di luar sana. Aku tak mau wanita lain jatuh ke lubang yang sama. Siapa menipu siapa? Belum tentu. Apa maksudmu? Bayan ini, semua yang dia pakai, termasuk tas untuk Qian Qian, semuanya palsu. Kalau dugaanku benar, dia mungkin penipu pernikahan profesional. Penipu pernikahan? Kalau begitu, orang jahat kena batunya. Bagus. Ayo mulai operasinya. Ada apa dengan rumah kita? Halaman ini? Siapa ini? Rumah kita, kenapa jadi berantakan begini? Ini semua barang kita. Kenapa dibuang keluar? Oh, kalian pulang juga. Bang Biao. Apa maksudnya ini? Kamu tak datang bayar utang. Jadi aku yang harus mencarimu. Bang Biao, begini bisa tidak? Beri kami beberapa hari lagi? Ayah, Hari lagi apanya? Kamu kira aku sesabar itu? Kuberitahu secara resmi. Rumah ini sekarang milikku. Barang-barangmu sudah kami bereskan untukmu. itu rumah kami. Kamu tak bisa ambil. Kami punya uang. Uang? Punya uang lagi? Istriku punya uang. Yan, bayar utang ke Bang Biao. Tak berguna. Aku menikahimu demi rumahmu. Tak kusangka kamu selama ini, rumah saja tak bisa kamu pertahankan. Masih mau uangku? Mimpi saja. Yan, bukannya kamu bilang kamu kaya, katanya kamu mencintaiku, apa adanya. Aduh, lucu sekali. Tak punya cermin, cari genangan. Lihat dulu, dirimu sendiri. Tampang tak ada, tinggi juga tidak, uang pun tak punya. Bauma seperti kakek-kakek, masih sok paling berkuasa. Kalau bukan demi rumah itu, sedetik pun aku tak tahan. Ternyata rumah saja tak bisa kamu jaga. Kamu buang-buang waktuku, tas palsuku juga ikut rugi. Tas yang kamu beri aku, itu palsu? Lalu rumah-rumahmu? Semuanya juga palsu? Ya, bukan cuma tasnya yang palsu, identitasku juga palsu. Aku cuma mau untung besar, tapi si pemburu malah dipatuk mangsanya, sialku saja. Kamu tak boleh pergi. Apalagi, Demi kamu, aku dan Zhou Fengjin sudah bercerai. Kamu tidak boleh pergi. lepaskan. Ayah, Ayah. Ayah, bangun. Ayah. Panggil ambulans. Ini bukan urusanku. Ayah. Selamat, Anda boleh pulang. Dokter Kevin bilang, operasinya sangat sukses. Istirahatlah, umurmu tak akan berkurang. Terima kasih. Makasih. Kamu mencarikan Dr. Kevin untukku. Makanya operasinya lancar. Di antara kita, tak perlu sungkan. Aku akan kembali ke Haicheng. Kamu mau ikut ke Haicheng? Aku tidak ikut. Kamu orang baik. Tapi, aku tak mau siapapun, apapun mengikatku. Aku ingin menjelajah alam Tiongkok, menjadikan kisahku sebuah buku. Saya mengerti. Saya hormati pilihan Anda.
Semoga bukumu jadi karya fenomenal, bagai kembang api di kertas. Boleh aku memelukmu? Terima kasih, sungguh. Sama-sama, kalau berjodoh, kita bertemu lagi. Aku pergi dulu. Kupikir kamu akan pergi bersamanya. Kita tak bisa masuk ke sungai yang sama 2 kali. Pahitnya pernikahan. Sekali saja cukup. Baiklah. Liang, Ibu, aku benar-benar salah. Ayah sudah jadi vegetatif, rumah juga diambil Bang Biao. Aku mohon, Ibu. Asal Ibu maafkan aku. Aku akan lakukan apapun. Liang, tidak semua kesalahan bisa dimaafkan. Ibu. Ibu! Ayo pergi. jadi sekarang kamu benar-benar sendirian. Mana mungkin aku masih punya kamu. Berangkat.